Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam. Pagi ini saya mengucapkan pada mereka yang sakit, semoga cepat sembuh. Sepantasnya lah kita mengucapkan syukur, karena kalau kita mengucapkan syukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Yang mana media sosial ini akan saya pergunakan untuk mensosialisasikan, karena mayoritas daripada manusia pengguna daripada handphone. Apa yang akan saya sampaikan yaitu tentang sikap seorang muslim terhadap harta. Kenapa? Ya kita ini hidup cuma 3 yang kita lalui dalam hidup di dunia ini. Yaitu yang pertama, semua manusia atau makhluk diberi hidup, yaitu umur. Mau kambing dia, mau sapi dia, mau gajah dia, semua. Semut pun begitu, cacing begitu, manusia juga demikian, diberi umur. Nah, umur yang diberikan Allah itu dipertanggungjawabkan, kita gunakan apa? Apakah kita menjadi pemimpin di dunia ini sebagai yang disuruhkan, sebagai khalifah di muka bumi? Apakah kita selama menggunakan umur ini beribadah kepadanya? Jadi yang ditanya itu cuma 3 ya, 1 umur, tinggal 2. Begitu juga yang kedua, manusia ini diberi rezeki. Wah, diberi rezeki berarti tinggal 1 ya. Hidup ini cuma 3 itu, rezeki. Nah, inilah yang nanti dipertanggungjawabkan rezeki, yaitu yang akan saya bahas tentang harta ya, harta. Bagi seorang muslim, harta. Jadi kalau kita masih sehat begini ya diuruslah. Mungkin beli mobil ya jangan namanya orang, ya langsunglah dibikinkan nama kita. Tanah juga demikian. Nah, kalau kita menggunakan uang 100 juta, keluarkanlah 2,5%. Karena rezeki yang kita terima itu adalah juga miliknya fakir miskin. Jadi harta, ya tinggal 1 lagi hidup ini. Jadi yang pertama itu umur dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu rezeki. Rezeki ini menyangkut harta lah ya. Rezeki itu banyak, rezeki umur, rezeki punya menantu, rezeki dapat kerja, rezeki tukang becak, tukang tambal ban, rezeki. Nah, tapi output daripada rezeki itu kita sebagai manusia yang hidup adalah alat tukar, yaitu harta atau uang. Jadi punya rumah bisa nilai hartanya itu. Ya kalau masih hidup buatkan aja hibah supaya tidak ribut ya. Hibah. Hibah itu sesuka dari orang yang memberikan hibah, seorang anak, seorang ayah kepada anak ya. Tapi nggak ada anak menghibahkan kepada bapaknya itu, karena seluruh harta benda yang dimiliki anak itu adalah miliknya ayah. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap harta? Jadi itu saya bilang, umur dipertanggungjawabkan harta. Yang ketiga, profesi ya. Semua manusia ini punya profesi, apakah tukang kerja di kedai kopi, apa kondektur, apa supir, apa pedagang di pasar, orang kerja kantor, apa tambal ban, apa tukang beca, apa supir angkot, profesi. Kalau saya sebagai profesi saya prajurit angkatan laut. Nah, ini saya pertanggungjawabkan, selesailah hidup ini cuma 3. Umur, rezeki, sama profesi. Jadi seorang muslim terhadap harta itu harus diketahui bahwa harta itu adalah perkara yang sangat dibutuhkan ini. Jadi bisa ibu sama anak konflik masalah harta di pengadilan.
Itu perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Sudah punya mobil satu, kepingin punya dua. Sudah punya sepeda motor, kepingin punya mobil. Sudah punya tanah satu, sudah gaji bulanan, korupsi. Nah ini nafsu ya, iman ya. Jadi harta itu adalah yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ya termasuk harta. Jadi manusia yang hidup ini membutuhkan harta. Kalau orang bilang manusia ini termasuk materialistis ya. Perempuan cantik itu nggak mau dia dengan orang yang miskin. Itu tadi. Kecuali jarang lah ya, hampir gak mungkin 1000 atau 100 orang cantik. Semua rata-rata kawinnya sama orang kaya, pilot. Wah itu. Kalau kami dulu perwira, saya dari perwira ya, bukan dari Tamtama, bukan Bintara. Sehingga yang harta inilah bagi seorang muslim yang menjadi dampak ya. Sehingga inilah yang menuntut kita untuk bertakwa kepada Allah. Jadi seorang muslim semakin dia bertakwa kepada Allah, atau sebaliknya harta membawa seseorang muslim untuk semakin jauh dari Rabbnya. Wah ini bahaya. Kalau udah makin kaya jauh kepada Allah, sudah repot ya. Sudah repot. Tapi itu termasuk fitrah juga itu. Orang kaya itu pelit, itu udah fitrah itu. Kenapa? Dia susah dulu mendapatkannya, jadi dia mata hatinya agak tertutup. Sehingga saya pernah menafsirkan bahwa yang kaya, yang miskin itu apa bedanya? Ya, orang kaya itu dapat memberi, itu dia kaya. Tukang becak bertemu di jalan, ada kecelakaan, dipinggirkan orangnya, dia ngambil air Cleo di becaknya. Nah, ini si tukang becak ini kaya, ini memberi. Banyak orang kaya punya mobil, punya tanah luas, itu bukan kaya, itu menumpuk harta itu. Jadi harta secara zat tidak dicela atau tidak dipuji. Jadi harta secara zat tidak dicela dan tidak dipuji. Jadi gak bisa orang miskin ini mencela dia, ngerusuh lo, dongkol aku kok miskin ya. Begitu juga orang kaya. Kalau orang kaya sombong itu pantas itu. Kadang orang miskin sombong, nah itu yang kurang ajar itu. Jadi harta itu termasuk ujian. Jadi anak itu ujian, anak itu hadiah. Ujian dan cobaan. Jadi orang yang punya mobil mahal, Land Cruiser, Alphard, nah itu ujian sejauh mana dia nanti menjadi takwa kepada Allah, sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karenanya ini menunjukkan daripada orang yang memiliki harta itu tadi, yang tidak memiliki harta. Jadi orang miskin juga dia jangan mencela. Orang miskin juga dia harus mengucapkan alhamdulillah lah. Tapi berat ya orang miskin itu mau bersyukur. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya harta tidak dicela dan tidak dipuji, karena Allah memberi pada zatnya. Kemiskinan juga tidak dicela dan tidak dipuji. Ya orang miskin, akan tetapi celaan dan pujian itu kembali kepada orang yang menjalaninya. Jadi dia kalau orang miskin itu 5 menit tidur itu pantas itu. Orang miskin tidak tidur itu karena perutnya lapar. Tapi orang kaya itu tidurnya sulit itu. Kenapa? Padahal perutnya kenyang, utangnya banyak itu. Jadi dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak pernah berlindung terhadap kekayaan dan juga kemiskinan. Jadi doa-doa nabi-nabi kita itu tadi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Jadi kepikiran
kemiskinan, kekafiran, ya kepikinan atau kemiskinan lah ya, terlilit hutang dan difitnah atau neraka secara siksa neraka, dan dari azab kubur dan siksa kubur maksudnya, dan buruknya fitnah daripada kaya. Jadi kaya itu banyak fitnah ya, fitnah, sehingga kefakiran serta fitrah, yaitu kekafiran serta fitrah al-masih kepada Dajjal. Ini tafakun alaih, ini muttaqin alaih. Yang kedua, kalau itu tadi yang pertama adalah dia sebagai zat. Jadi harta secara zat tidak tercela dan tidak terpuji. Yang kedua, dia termasuk pujian bukan hanya pada kemiskinan ya, melainkan kekayaan juga dipuji. Jadi Allah berfirman Quran surat Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, meninggal maksudnya. Kami akan menguji kamu. Jadi kaya tadi ujian, miskin tadi juga ujian ya. Kami akan menguji, karena ini di Al-Quran ini. Menguji, kami akan menguji kamu dan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepadamu lah dikembalikan. Nah inilah di Al-Quran juga sudah disebutkan itu. Yang ketiga, ingatlah bahwa memburu harta adalah sesuatu yang tidak pernah selesai. Jadi nggak selesai, namanya nafsu ya, ukurannya ya iman ya. Kurang-kurang terus itu. Sudah punya 5 gram, minta 474 gram. Wah, itu uang emas apa itu? Diketemukan sama KPK 74 kilogram. Ketemu pula uang Singapura 500 miliar itu. Wah, ya inilah. Diketemukan rumah bupati, di temboknya uang ratusan ribu itu di tembok itu. Wah, astagfirullah. Jadi kaya itu juga cobaan, miskin itu juga cobaan. Miskin itu juga dia harus merasa bahwa inilah yang terbaik oleh Allah. Gitu aja. Yang ketiga, jadi ingatlah bahwa memburu harta adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai ya. Jadi kalau sudah dalam media sosial ini saya katakan bahwa memburu harta itu tidak ada selesai. Habis sekali dia umroh mau 5 kali, habis sekali dia haji mau 5 kali. Wah ini nggak habis-habis. Sudah punya bis 5, minta bisnya 25, habis 25 100. Begitu juga kapal lautnya, jadi nggak habis-habis. Yang keempat, tak kalah seseorang tergiur untuk merasakan manisnya dunia, dia harus sadar bahwa manisnya dunia tidak sebanding dengan manisnya akhirat. Jadi dunia ini 3,5 jam. Kalau kita katakanlah 1000 tahun di dunia, di akhirat sana putar balik ya. Jadi 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, ya sama saja dengan yang saya ceritakan tadi. Oleh sebab itu di dunia ini singkat ya, 3,5 jam. Kalau umur orang 100 tahun, kita di dunia ini cuma 3,5 jam. Oleh sebab itu terserahlah, apakah kita mau menjadi orang miskin atau mau jadi orang kaya. Karena itu nanti ditentukan lamanya di akhirat. Yang kelima, harta seseorang merupakan titipan. Jadi harta itu satu titipan ya, titipan dari Allah. Anak itu titipan dari Allah. Selanjutnya yang keenam adalah syariat tidak menganjurkan kita miskin dan meninggalkan mencari harta. Jadi kita memang disuruh seolah-olah kita hidup 100 tahun lagi beribadah. Sholatlah kamu seakan-akan kamu nanti asar meninggal. Carilah rezeki seolah-olah kamu hidup 100 tahun lagi. Itulah
Yang ketujuh, keutamaan kaya. Jadi kalau kaya itu bisa beribadah. Waktu kita sangat singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.